Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Saat ini yang sedang mahal bukan hanya dolar dan emas, tetapi ada yang jauh lebih mahal daripada itu, yaitu kewarasan. Kita hidup di zaman di mana kritisisme itu, maksud saya berpikir kritis ya, itu sedang dianggap tidak waras. Dan propaganda pemerintah itu sedang dianggap kewarasan. Media sudah bisa dibeli, orang-orang bodoh ditampilkan dan diberi panggung, orang-orang pintar dibungkam. Ini adalah masanya. Jadi apabila orang yang paling mencerahkan sepanjang sejarah yaitu Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa di akhir zaman dunia itu akan terbalik, ya, kebenaran akan dianggap salah, kesalahan akan dianggap benar. Ya, kita sedang ada di situ. Jadi mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Jangan seperti para temul yang sudah tidak punya muka lagi, tidak tahu malu. Yang akan kita bahas sekarang ini si lecumanan. Di hadapan umum mengatakan bahwa presiden yang gagal jualan gorengan, gagal jualan martabak, anaknya bani gorong-gorong, yang hobinya itu ngumpulin Tamiya, yang saat mendengarkan keluhan masyarakat main karet, yang menyebut para-para, itu adalah wakil presiden terbaik. Ya, begini, Gibrannya saja itu sudah tuo LOL. Itu Gibrannya itu. Jangan ditambah lagi dengan menunjukkan ketuololan Anda dengan membela Gibran, apalagi menyebutnya wakil presiden terbaik. Ini mah kegilaan sudah ya. Baik. Memang betul ya kalau yang bodoh itu masyarakat, orang awam, yaitu bodoh untuk dirinya. Tetapi kalau yang bodoh itu punya kekuasaan, yang ikut-ikutan bodoh, yang orang-orang yang ingin merapat kepada kekuasaan itu, diantaranya si lecu ini. Kita saksikan sajalah ya, mari kita simak perbincangannya. Prof Denny, salam kenal Prof Denny. Nah, jadi memang ini dari tadi udah panjang ini, udah panjang sekali. Jadi gini, aku to the point aja Prof Denny. Ini kan bahasanya makjul. Emang kalau makjul yang gantiin siapa sih, Prof? Bang Roy yang mau gantiin atau gimana? Nggak pernah belajar sejarah ya? Loh, ini Indonesia kan saya tanya, saya kan tanya. Indonesia itu pernah nggak pakai wapres juga nggak apa-apa. Enggak, sekarang saya tanya sama Prof Denny gitu loh. Ya. Saya kan nanya. Iya Mas. Ya, kira-kira yang kalau makjul yang bagus siapa? Mas, saya tidak bicara orang, saya bicara dari awal sistem. Okay. Jadi kalau bicara siapa, misalnya Mas Gibran, kemudian mundur, kan dua Mas. Saya tidak bicara harus makjul. Ada dua caranya. Berhenti atau diberhentikan, pasal 8. Berhenti artinya mundur, tidak perlu pakai pemakzulan. Pemakzulan itu yang di DPR, MK dan MPR, itu yang pemakzulan. Itu yang orang sebut impeachment. Kalau ditanya siapa, saya tidak terbayang siapanya. Yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita diatur ada 3 kekosongan Mas. Satu, kalau presiden kosong, presiden naik menjadi presiden. 2, kalau wakil presiden kosong, presiden mengajukan 2 nama kepada MPR, 2 nama calon wakil presiden untuk dipilih. Yang ketiga, kalau presiden dan wakil presiden kosong, triumvirat menjadi pelaksana tugas presiden, kemudian MPR memilih dari pasangan calon pemenang pertama dan kedua. Kalau 2024 itu yang bisa mengajukan adalah koalisi paslon Prabowo Gibran dan koalisi paslon Anies Muhaimin. Kenapa Ganjar Mahfud tidak? Karena dia bukan pemenang pertama dan kedua. Jadi itu mekanismenya. Kalau siapa orangnya, saya tidak bicara figur. Yang saya sedang bangun bukan adalah membangun personal. Yang saya sedang soal adalah
persoalan institusional kepemiluan kita yang dirusak dengan mengotak-atik aturan dalam hal putusan 90 maupun peraturan KPU 19 2023. Oke. Berarti jadi saya tidak menjual personnya. Baik, kita lihat ya bagaimana Prof. Denny Indrayana itu hafal di sini. Bagaimana kemungkinan apabila ada kekosongan di dalam kekuasaan politik, malah jadi dikuliahin sedecumanan ini. Dari sini saja sudah cukup kepada kita untuk menunjukkan siapa yang lebih patut untuk didengarkan ya. Bukan otomatis diikuti begitu, tidak, tetapi ini pengetahuan yang diberikan oleh Denny Indrayana ini adalah pengetahuan, dan memang yang disoal dari awal bukan mau mengajukan siapa yang mau jadi wakil presiden. Yang disoal dari awal ini Gibran menjadi wakil presiden itu inkonstitusional, yang sayangnya tidak ada institusi sampai saat ini yang berani menyoal itu. Bukan berarti itu bukan persoalan. Menceritakan sosok ya, nggak ada sosoknya ya. Tidak. Ya udah tunggu sampai 2029 lah Mas, udah gitu aja, sederhana kan. Tunggu aja sampai 2029, orang nggak ada calonnya kok. Kalau ada calonnya ya silakan gitu loh. Kalau nggak ada calonnya kita tunggu sampai 2029. Kecuali Bang Roy mau gantikan gitu loh. Justru. Ya udah kalau begitu ya udah Bang Roy gantikan ya. Iya, udah Gibran makzulkan. Selesai. Kalau atas logikanya si Terbong ini justru permasalahannya bukan di situ. Kalau ada persoalan, ya calonnya siapa? Loh, justru karena tidak bicara calon, kita bicara sistem. Oke. Ya emang ada yang lebih bagus dari Gibran? Saya tanya. Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Silakan dijawab. Ada nggak yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus dari Gibran? Hah? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jatuhnya biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Ya. Ini saya yang ngomong. Ya, jelas kan Bang Denny? Aduh. Ya, itu dari saya ya. Cukup. Kalau bagi saya yang paling bagus itu Bapak Gufron. Coba Bapak Gufron jadi wakil presiden. Sududu ya langsung rame Indonesia nanti. Gak peduli dolar mahal, gak peduli barang pokok susah, gak peduli ya, karena Bapak Gufron tinggal telepon malaikat selesai. Kalau mau edan sekalian sudah. Pertanyaannya bukan apakah ada yang lebih bagus daripada Gibran. Pertanyaannya itu ada nggak yang lebih buruk daripada Gibran? Itu pertanyaannya. Ya, nah kalau saya mah udah sekalian aja, kalau mau gila-gila sekalian. Mama Gufron jadikan wakil presiden atau jadikan presiden sekalian. Wah, itu udah ya satu Indonesia jadi jenaka sekalian. Terima kasih. Edan pan ya itu. Sudah, ya kan Gibran udah paling bagus. Oke. Yang satu hal Mas. Iya, oke, silakan. Yang dirusak dari cara-cara kita berkontestasi dengan merubah aturan semacam ini adalah sistem meritokrasi. Ini siapa yang melakukan? Meritokrasi itu mengedepankan kapasitas integritas moral yang pertama, yang kedua adalah kapasitas intelektual. Baru sebenarnya yang ketiga itu elektoral. Kita ini sekarang berada di level ini. Elektoral yang diutak-atik lewat survei, lewat kampanye, lewat uang. Pemenangan kita itu oleh uang, demokrasi kita dibajak oleh duitokrasi. Dan karenanya Mas Aiman ikut pemilu. Kita sudah tahu bagaimana kalau ingin menang sekarang harus dengan uang dan harus dengan cara-cara curang. Itu yang mau kita lawan. Kita ingin mengembalikan rakyat bersuara, semua pemilih. Mari kita kembalikan pemilu kita itu sebagai demokrasi. Dolat rakyat, bukan duitokrasi, dolat uang. Itu artinya apa? Artinya kembalikan meritokrasi sebagai ukuran pemimpin kita. Meritokrasi itu paling atas integritas moral, nomor 2 kapasitas intelektual, elektoral itu bisa diotak-atik oleh para buzzer dan para surveyor itu. Itu yang harus kita camkan. Jadi ke depan jangan nunggu sampai pemilu 2029. Iya. Kita di 2024 tidak ingin memilih calon, dia jadi calon. Karena kita kemudian tidak melakukan perlawanan yang cukup. Jadi perbaikan itu harus dilakukan sedini mungkin. Bukan dengan menunggu dan akhirnya dijebak lagi dengan politik uang dan politik curang.
Ya, betul. Itulah meritokrasi. Ya, itu sepertinya beberapa subscriber saya ada yang salah paham. Gara-gara meritokrasi Indonesia jadi hancur. Oh enggak, justru gara-gara meritokrasinya itu tidak berjalan, Indonesia jadi hancur. Jadi popularitas elektoral itu hanyalah poin tambahan daripada intelektual dan kapasitas moral. Lah si Gibran sekarang kita lihat secara intelektual. Lah ijazah SMA-nya saja dipertanyakan. Bahasa Indonesianya itu bilangnya para ibu, para bapak. Ya kan? Oh, on. Begitu. Kemudian di dalam menjelaskan kalau lagi kumpul tuh bareng para TNI kan, pertanyaan kemana, jawaban kemana. Ini orang tidak ada kapasitas intelektualnya sama sekali. Lah ya, saya katakan begitu saja untuk menjadi pejabat level tinggi. Kapasitas moral. Lah, permasalahan Fufufafa saja tidak selesai. Permasalahan Fufufafa itu tidak selesai. Kalau yang lain-lainnya saya tidak tahu lah ya. Cuman kan dinyanyiin sama slang itu. Mabuk sabu tuh. Ya. Fufufafa tapi. Fufufafa. Lah Fufufafa itu Gibran. Lah iya. Ya Fufufafa itu Gibran. Ya coba aja. Lihat podcast yang membahas tentang permasalahan hal itu. Dan Roy Suryo juga membahas hal itu. Sampaikan, mungkin ada sini ada militan Gibran ya, hadir. Inilah kita. Oh, Wah, saya ketua umumnya. oke. Nah ini gilanya Kenapa Aiman kita nih. hadir di sini? Oke, gantiin Mas Ade deh. Oke, silakan. Ya karena Mas Ade kan gak ada nih. Bentar, Aiman ini gila nih. Aiman mengatakan bahwa yang namanya media ini dia diadakan untuk reducing uncertainty. Tapi si Andi Azwan sering dijadikan panelis. Nah sekarang udah mulai agak tobat sedikit mungkin si Aiman ini. Dia sudah tidak mau menjadikan Azwan sebagai panelis. Tapi malah ditanyakan ada nggak militan Gibran. Lebih militan Gibran sekarang. Orangnya tetap si Andi Azwan. Ini mah udah orang pesanan iNews kayaknya ya. Azwan nih pesanan iNews sudah. Saya jadikan judul aja. Nyebelin. Ya saya katakan itu. Terima kasih Mas Iman. Bentar, kita akan dengarkan si Andi Azwan bukan untuk didengarkan apalagi diteliti lah ya pernyataannya udah pasti ngawur kok. Buat dia tertawakan saja. Roy yang ganteng. Sabar. Enggak, wajahnya ada di flyer enggak? Waduh. Wajahnya Aswan tadi ada di flyer enggak? Kita ingin memberikan. Bukan, kalau nggak ada kok ya nggak malu. Kok nggak malu ya? Kami ini Jadi penyelundup datang nggak disuruh ngomong-ngomong. Untuk membela wajahnya nggak diundang aja wakil datang. presiden Aduh, kita, Mas kualitas Gibran. orang-orangnya. Enggak, Mas Roy itu disuruh sama Aiman tuh. Aiman yang error dalam hal ini. Gibran kayak gini nih. Ya udahlah. Udahlah. Kalau kita melihat ya apa yang terjadi. Udahlah. Mas Ani, saya mau tanya tadi, kan ada beberapa tadi termasuk Bu Mercy juga menyampaikan ada kejanggalan, bukan gosip ya. Siap. Ada kejanggalan yang menurut mereka temukan. Dan ini merupakan pertanyaan. Bung Andi Ya, menjawab sah-sah apa saja kalau dia pertanyaan-pertanyaan mengatakan ada kejanggalan itu. Kalau kita lihat ya, ini sudah ada produk hukumnya. Kalau kita bicara ya, karena yang diulang-ulang tadi MK 90 ya. Pada produk hukumnya sudah ada yaitu presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik 20 Oktober 2024. Dan itu tidak suatu hal yang mudah atau melawan dari yang namanya kaidah-kaidah hukum yang dijalankan sesuai dengan undang-undang PKPU. Lah, sesuai dengan undang-undang yang kita permasalahkan itu prosesnya itu kita permasalahkan dan mempermasalahkan proses itu pun konstitusional. Kalau Anda mau berbicara, masuklah ke dalam substansinya. Lah kok saya malah komentarin si Azwan. Biarin aja. politik. Jelas. Kenapa? Mohon maaf, sebentar dulu Bang Denny. Motivasi Anda politik bela Gibran. Sebentar dulu aku bicara, kan diberi kesempatan. Yang sedang bela Gibran, saya jelaskan dulu ya. Antum yang berpolitik. Saya jelaskan dulu. Kalau Bang Denny nggak berpolitik, oke, nggak masalah. Apa motif politiknya? Satu, ya di sini kalau kita bicara dengan sasaran antaranya itu adalah ijazah Pak Jokowi yang dituduh asli, yang dituduh palsu padahal.
Ya. Ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka. Ijazah palsu yang dituduh asli, udah. Jadi, kata hati lu udah gak bisa. Jadi rasa begini. Proses ini. Iya ngakuin dong ijazahnya palsu. Aswan barusan ngakuin ijazahnya palsu yang dituduh asli. Ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh Nggak palsu, bisa. Mas Roy. Nggak bisa. Anda tidak bicara gitu. Semuanya Lanjut ya. ada. Tahu bulat, tahu bulat. Sama. Ya, yang dia lakukan itu. Kemudian Nanti diviralkan di yang kedua shot ya. adalah Ijazah palsu yang dituduh bagaimana asli. mereka ini dengan sasaran utamanya adalah membuat kegaduhan dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sasaran utama. Ya, Tetapi Fred. apa? Sasaran paling utama sudah dijelaskan tadi. Ya, pemakzulan Wapres Gibran. Itu apa? Artinya mereka sudah pasti juga mempunyai jago untuk itu, ya. Tidak ingin sampai 2029. Ya. Kenapa? Kalau 2029 ini berpasangan, game over mereka itu semua. Ya, Maksudnya yang gimana? jelas Kalau 2029 berpasangan siapa? kalau Prabowo Gibran 2 Pasangan periode, kembali, oke. ya, game over mereka semua. Itu sudah jelas untuk kita bicara itu. Iya, sekalian sama Indonesia aja game over itu. Sekarang aja udah kayak gini. Dan kalau misalkan memang ada tuduhan ini di belakangnya ada niat politik, kita pun tidak buta akan hal itu. Denny Indrayana itu mantan Demokrat, Roy Suryo juga mantan Demokrat. Tapi buat kita so what, karena substansi permasalahannya ada. Kalau ada misalkan maling atau dia itu koruptor, kemudian dia itu tidak diusik sama sekali, kemudian diusik oleh orang yang memiliki kepentingan politik di situ ya. So what, karena memang korupsinya memang ada, kecuali apabila tidak ada korupsinya. Nah, ini negara kita sedang baik-baik saja, digoyang-goyang, baru kita juga nggak mau begitu. Pertanyaannya kan sekarang, apakah negara kita baik-baik saja? Betul yang namanya Gibran itu, dia sudah dinyatakan wakil presiden oleh lembaga yang memang berhak untuk menyatakan siapa presiden dan wakil presiden. Tetapi apakah prosesnya itu kemudian tidak bisa dipersoalkan? Sangat bisa dipersoalkan, dan itu yang sedang kita lakukan sekarang. Emang Pak Prabowo mau sama Gibran lagi? Ini insinuasi, ini ngimpi ini. Yang dikatakan Ini ngimpi ini ini. adalah Emang Pak Prabowo mau sama Gibran lagi? bagaimana Nggak ijazah bakalan. Nggak ada itu. ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Gibran, dicari celah-celahnya itu untuk pembenaran apa yang dia katakan. Ya, emang ada celahnya, banyak celahnya emang. Dan entry point yang dia lakukan untuk membuat kegaduhan itu. Iya, dan bukan dicari-cari, itu memang nampak sudah di hadapan mata kita. Ya, jadi aspeknya itu ada politik. Kalau kita tanya apa sih motivasinya lu bikin ini, katakanlah sayembara, ya kan untuk atensi publik, biar rame nih, gaduh, ya kan. Bukan masalah ijazah Mas Gibran, tapi sayembaranya inilah ya yang merupakan triggernya sehingga Bung Denny jadi. Mas Andi. Ini gongnya nih. Kalau kita bicara tentang etika moralitas Ya, yang ngomong dikatakan etika, bayaran kok kita ngomong harus etika. mengaca pada diri kita. Apakah kita moralnya sudah bagus? Ya, itu ente Etika ngaca, sudah Aswan. bagus. Apalagi 10 tahun di sana. Ya, Aswan ngaca tiba-tiba lah. bicara MK 90, di mana posisinya pada saat itu kan kalau kita bicara itu. ya, Oke lah, titik. kita skip untuk itu. Kita fokus dengan ijazah Mas Gibran itu. Jadi saya tetap berkeyakinan dan semua ya militan Gibran dan semua pendukung Mas Wapres Gibran ya, ini motif paling utama adalah motif politik. Karena ingat, Mas Gibran selalu turun Motif mah nggak urusan. Udahlah, oke, ini motif politik. Oke. Substansinya bagaimana? Bermasalah. Ya, Ke terus lapangan. kalau bermasalah selesai. ya. Bagaimana ada suatu kegiatan-kegiatan sosial yang diminta oleh Pak Prabowo, ya, dia turun. Sudah 180 titik selama 2 tahun ini. Kemarin kita lihat begitu tanggap untuk ke NTT, membantu saudara-saudara kita yang kena bencana di NTT. Beliau hadir di sana dan di-endorse langsung oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Bagi-bagi tugas yang nyata untuk itu. Kalau dikatakan apakah Mas Gibran hanya pelangga-pelongo, itu adalah bohong besar karena mata Anda telah tertutup, mata hati Anda telah tertutup dengan kebencian-kebencian itu, dengan asumsi yang dibangun untuk apa? Mempengaruhi publik ya, bahwasanya ini mereka ingin 2026 ini terjadi yang namanya dikatakan pemakzulan oleh mereka untuk apa? Bentar ya, jangan kepanjangan ngomongnya. Jangan dulu ngomongin buta mata hati, pakai mata saja. Kalau kamu itu menolak Gibran pelongo, gak usah mata hati, kamu buta mata.
Padahal kan kamu ngelihat, ya emang pelanga pelongo. Kamu mau berapa ribu video yang menunjukkan si Gibran itu pelanga pelongo? Ya malah gini ngantuk itu mukanya, bukan ngantuk. Muka ngantuk, orang kagak ngantukan. Muka ngantuk wakil presiden itu dia pakai apa? Pakai apa sih Gibran itu? Ya, oskadon kali. Atau dagorin. Endingnya 2029. Tapi kami semua militan Gibran Nusantara dan seluruh masyarakat Indonesia akan melawan hal itu yang tidak konstitusi. Tahu bulat itu. Oke, baik. Mereka. Apa? Oke, selamat. Dah, Nah ini Aiman ngapain bawa orang kayak si Azwan, katanya untuk reducing uncertainty. Sekarang dengan omongan si Azwan ini, coba tanya sama si Aiman yang udah mulai agak gila sedikit. Ini siapa Azwan ini reducing apa dari uncertainty yang ada? Reducing apa? Mengurangi ketidakpastian apa? Ketidakpastian apa yang diklarifikasi oleh si Andi Azwan? Kan edan, Aiman kamu itu. Gini, bentar Mas. Lucu Kayak aja gitu Mas. diundang, Kalau diberikan bilang waktu untuk berbicara. Mau maju berpasangan lagi. Ya, lucu. Selama ini saya nggak pernah lihat ada billboard atau baliho kalau ucapan kemerdekaan, Lebaran itu Prabowo sama Gibran, nggak pernah. Ya, Pak Prabowo sendiri aja. Jadi sehat-sehat Pak Prabowo, ya nggak perlu ngajak, ya nggak perlu itu. Ya, udah. Ya siap-siaplah menghadapi pokok perkara. Udah itu aja lah. Itu penting untuk itu. Jadi publik Udahlah, nggak usah ngemeng aja. ya, bahwa Anda itu bukan seorang pengecut. Bahwa Anda itu bukan seorang pengecut, untuk silakan aja. Asuhan itu nggak usah ngomong lah. Silakan. Dah, bukan narasumber resmi, nggak diundang datang. Kata siapa nggak bukan narasumber kita? Nggak ada. Mana di Armando untuk poster nggak ada, di billboard nggak ada. Ya nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Nggak malu, nggak diundang datang ngemeng Anda aja. malu karena Anda pengecut. Malu pengecut ini. Ya. Oke. Silakan. Kembali Asuhan. ke tujuan kita ya, Mas Andi. Kalau bicara motif, Nggak usah pakai anding, namanya di KTP nggak ada andinya Mas. saya Asuhan mau aja. disebut politik, motif, mau apa silakan Mas. Saya tidak terlalu memikirkan apa yang disampaikan. Sebenarnya motif politik yang paling kelihatan dari tadi Mas bicara itu Mas sendiri bermotif politik untuk mempertahankan. Sebentar, izinkan saya bicara dong. Tadi kita dengarin dong, kawan. Sebenarnya kan dari tadi Anda bicara mau mempertahankan itu kan motif politik. Jadi tolong tunjuk ke diri sendiri dulu. Bicara misalnya lagi, ini pembenci, ada yang pemuja loh. Apapun kata dia dipuja loh. Jadi sudahlah. Jadi jangan kemudian mengatakan sesuatu tidak sadar bahwa sedang melakukan hal yang dikatakan. Tapi poinnya begini, kembali ke inti masalah. Dari awal masalah ini sederhana, tidak rumit bin sulit. Silahkan Mas tunjukkan ijazah yang menunjukkan beliau SLTA di luar negeri, apapun, mau sertifikat, mau ijazah, mau diploma. Itu saja yang saya minta. Ya kan? Nggak sulit dong mestinya. Kembali ke situ saja. Nah, kalau dikatakan sayembara bikin ribut, yang bikin ribut adalah, ini bisa sejam selesai kemarin Mas tanggal 9 Agustus. Selesai sejam. Oh Mas Denny, saya ada kok. Ini loh. Ini hampir 15 hari itu, karena tidak ada. Tidak even satu peserta. Malah tambah sampai sekarang banyak. itu ada yang ngomong, saya mau jadi peserta. Mau jadi, tapi nggak ada yang bisa menunjukkan ijazah. Saya nggak minta ijazahnya dalam bentuk harus asli, karena kalau harus asli, Mas Andi, yang dia sayembarakan itu nanti sampai 32 miliar. Kita tunggu 32 ini miliar. dia mengarah Baru kita ke payment gateway. tunjukkan aja nanti Kerugian. itu. Sudahlah, Kan Mas. begitu aja. Nggak usah- Nggak ada. nggak usah melipir-melipir. Kalau sudah 32 miliar ya mungkin nanti akan ditunjukkan. Kan bagus untuk itu. Ya, kita kembalikan kepada masyarakat untuk digunakan. Orang Kan ngemeng bagus. nggak jelas ini. Ini sekaligus forum klarifikasi Mas Mas Aiman. Mas Andi dengan segala hormat, dengan halus menyebut angka 32 miliar. Ini saya paham. Itu adalah kasus yang dijeratkan saya sejak lebih dari hampir 11 tahun yang lalu, payment gateway. Yang dikatakan kerugiannya 32 miliar. Mas, sebentar. Pegang doang. Saya pernah katakan di sini, itu sudah selesai.
Tetapi setiap kali kami melakukan suara-suara kritis, orang-orang seperti kita yang mencoba menyuarakan kebenaran, yang dibayar pun tidak, berbeda dengan... Sudah selesai, saya boleh tanya. Sudah selesai artinya kasus itu sudah SP3? Sudah di SP3. Tunjukkan SP3-nya kalau ada, karena kita tidak mendapatkan itu. Nanti ditunjukkan. Terus Nanti kita terang. tunjukkan. Bentar, tadi Bung Denny Saya sudah sempat tunjukkan menunjukkan ke saya. dan saya membaca itu benar. Ya tunjukkan aja, upload aja. Upload aja, itu sudah SP3. Jadi Azwan, kamu itu ya, Roy Suryo dibilang panci-panci tuh sama si Momon juga sekalian. Udah dijelasin, nggak mau melihat ini, para termul itu tidak mau melihat kenyataan. Makanya bilangnya nanti loh, kenyataannya dulu lah sekarang. Itu SP3 sudah betul-betul SP3. Roy Suryo itu urusan yang katanya panci itu, saya sampai terjebak juga saat itu, kirain beneran Roy Suryo itu masalahnya nggak selesai. Lah ternyata selesai. Saya juga nih kalau misalkan tidak ngomong Pak Denny Indrayana ya, saya juga kayaknya bakalan gak punya informasi bahwa kasus sudah selesai. Harusnya malu, tapi ya namanya termul, nggak punya malu. Saya tidak mau. Ini legal standingnya apa? Ini lagi-lagi orang ini nggak pernah punya legal standing. Nah, kita bicara ini juga bicara tentang publik. Tentang publik untuk bersuara Gini, kritis. Mas Denny, saya juga harus adil juga. Kalau Anda minta tunjukkan Mas Gibran, maka juga Anda harus menunjukkan SP3-nya. Ya, nanti saya tunjukkan. Ya betul dong. Mas. Ya betul. Dan kalau misalkan sekarang, oke Aiman ya kamu ngomong kayak gitu, kan udah ditunjukkan sama kamu kan. Sekarang siapa yang ditunjukkan SMA-nya sama Gibran? Itu satu. Dan yang kedua, kalau nanti sampai Denny Indrayana menunjukkan surat SP3 aja, kata kamu kan harus fair. Kamu sampai mati harus meminta Gibran untuk menunjukkan SLTA-nya. Sampai mati kamu itu harus begitu. Aiman gila ini. Pola pikirnya itu kita harus fair ya. Kalau Anda Mas Denny Indrayana menunjukkan kepada meminta Gibran menunjukkan ijazah SLTA-nya, maka Anda pun harus menunjukkan SP3-nya. Ya gampang kalau buat Denny Indrayana. Coba kan Denny Indrayana sudah menunjukkan itu sama ente, Aiman. Sekarang pertanyaannya, apakah si Gibran menunjukkan sama ente? Kan kagak. Ya, dan kalau misalkan nanti kamu katakan harus fair, kalau nanti sampai Denny Indrayana menunjukkan SP3-nya, ente, Aiman, tolol, harus meminta kepada Gibran sampai mati kamu itu, harus meminta supaya Gibran menunjukkan SLTA-nya. Katanya buat fair. Kalau tidak, kamu harus endorsing sebagaimana siapa Denny Indrayana endorsing itu. Gibran tidak punya ijazah SLTA atau SMA atau sederajat. Kan biar fair. Kami yang sudah melakukan langkah-langkah advokasi publik semacam ini, kasus saya itu kami menolak Budi Gunawan jadi Kapolri. Saya, Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Novel Baswedan ditersangkakan 10,5 tahun. SP3 setelah Pak Budi Gunawan kelihatannya berhenti jadi Menko, kelihatannya. Tapi poinnya adalah orang-orang seperti kami yang berusaha untuk membawa suara publik itu selalu didekati, dibungkam dengan satu, dibeli. Yang paling efektif nih adalah dibeli. Dibayar, dijadikan buzzer, dijadikan ya begitulah. Paling rusak sekarang itu kata-kata relawan. Karena nggak rela lagi sebenarnya, di baliknya ada bayaran. Yang kedua, dikriminalisasi. Dikriminalisasi dengan kasus, dan saya mengalami itu hampir 10,5 tahun. Yang ketiga, ini yang paling pengecut negara, dihabisi. Itu yang terjadi dengan arsenik almarhum Munir, kita masih berutang nyawa. Itu yang terjadi dengan mata Novel Baswedan dan mata Andri Yunus. Jadi Mas, jangan bicara motif di depan saya. Motif Anda apa? Itu yang harus Anda jawab. Oke, baik. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Atau mukanya membiru ya. Nih Aiman, saya katakan saja, Aiman tolol, Aiman bego, Aiman oon, Aiman kepalanya gijlek ke kiri. Ente itu kalau mau jadi jurnalis yang profesional, jadilah jurnalis yang profesional. Mikirnya aja, coba berpikir logika lagi. Ya, belajar logika lagi begitu. Ya, dan ini kita sudah lihat lah, habis sudah si Azwan, si Lecu nggak disorot lagi. Demikian ya, kesal kita ngelihat termul. Mudah-mudahan termul cepat binasa. Untuk ada yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.